Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Akbar Zainuddin di channel YouTube FPA Gontor. Kita silaturahim ke berbagai tempat. Kali ini saya silaturahim ke Purwokerto. Ini unik, menarik sekali ini ya. Kalau kemana-mana saya ke pesantren, namanya pesantren pondok modern, pesantren modern. Kita akan ke Purwokerto. Ini salah satu pesantren yang unik dan menarik sekali. Namanya Bengkel Tahfiz Al-Quran Purwokerto. Kita akan ngobrol dengan pimpinan pendiri Bengkel Tahfiz Al-Quran Purwokerto ini, Al-Ustadz Ali Imran, alumni Gontor tahun 1991. Assalamualaikum, Gay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kemarin. Alhamdulillah bi khair, Ustaz. Masyaallah. Senang sekali kita bantu ini. Alhamdulillah. Saya keliling ke banyak pondok ini, Ustaz. Namanya pesantren modern, pondok modern. Kenapa ini antum pakai nama bengkel? Masyaallah. Nah, Bengkel Tahfiz Quran ini. Kayak tuh. Kayak itu ada kata Ustaz. Yang pertama saya merasa mungkin karena salah saya nih. Salah tidak pede, kurang yanu barangkali ya. Kurang yanu. Kalau yang lain mungkin dengan bermodalkan apa namanya ya yang dimiliki, kemudian sudah pede membuat pondok pesantren. Nah, saya ini termasuk yang mungkin barangkali apa ya, perlu dimotivasi Ustaz. Biar membuatnya pondok pesantren. Nah, ini mungkin pemanasan lah Ustaz. Karena saya waktu itu dan sekarang juga belum kiai lah ya. Belum kiai, maka pemanasannya saya membuat Bengkel Tahfiz Al-Quran Ustaz. Maunya nanti pesantren tahfiz gitu? Ya, atau gimana? Kalau sekarang bengkel, besok barangkali pabrik Ustaz. Showroom ya? Showroom tahfiz, showroom hufat ya, atau pabrik hufat ya, insya Allah seperti itulah. Jadi sebenarnya substansinya adalah gini Ustaz. Awalnya itu saya merasa bahwa para hufat yang sudah lulusan dari pondok-pondok itu kan tidak semuanya langsung bisa lancar Ustaz. Ada yang sudah menghafal 30 juz lancar 10, ada yang sudah hafal 30 juz lancar 20, atau dengan berbagai variatif kemampuannya. Nah, saya merasa bahwa beliau-beliau yang sudah berjibaku menghafal 30 juz itu perlu ada fasilitas servis. Nah, perlu ada pelayanan khusus yang untuk memperbaiki menjadi lancar hafalannya. Maka namanya bengkel gitu. Oh, jadi yang sudah hafal terutama berarti? Awalnya dulu seperti itu. Dulunya yang sudah hafal, mereka ingin memperbaiki hafalan, memperbaiki bacaan. Iya. Nah, itu kesini, awalnya kesini. Makanya kemudian dinamakan bengkel. Itu yang pertama. Yang kedua karena pendirinya waktu itu belum jadi kiai. Jadi membuatnya bengkel. Jadi dua alasan itu. Sekarang terus sudah jadi kiai gitu? Kayaknya nggak tahu. Saya ini Ustaz, masalah kiai ini bagi saya monggo kerso. Jadi ada yang manggil saya Ustadz ya boleh, ada yang manggil dari sebelum saya buat Bengkel Tahfiz sudah ada yang manggil kiai juga ya monggo. Artinya apa ya? Itu sebuah penghargaan dari masyarakat. Saya tidak mengharuskan saya harus dipanggil kiai. Dan lagi menurut saya kalau berkaca kepada para kiai-kiai yang sudah senior itu kan sangat luar biasa kemampuannya Ustaz. Jadi saya kayaknya masih jauh lah untuk jadi kiai lah. Jadi rencana antum sampai kapan? Namanya bengkel itu sampai kapan? Belum ada Ustaz. Belum ada. Memang akan terus sampai namanya bengkel atau suatu saat akan jadi pesantren atau apa gitu atau gimana? Rencana antum ya? Ini memang nama sementara Ustaz. Oh, nanti nama sementara jadi pesantren.
bisa jadi kalau memakan Pak Yai yang tempat dulu saya belajar kemudian memberikan nama dengan senang hati saya akan mengganti. Ustaz. Oh, oke. Nah, Ya, kalau dulu awalnya kan buat para yang iya betul. para yang sudah hafal lah ya, Iya, iya, iya. untuk memperbaiki, kemudian murojaah Betul, betul. hafalan, bagaimana tetap mereka bisa punya hafalan. Kalau sekarang, Ustaz, programnya seperti Eh, apa? Alhamdulillah sesuai dengan namanya Bengkel Tahfidz. Awalnya memang ada juga santri yang sudah punya hafalan. Jadi sesuai dengan ekspektasi yang saya harapkan ada santri 2 yang sudah selesai tahfidz dan kemudian tinggal di sini. Terus ada kegiatan lain yaitu kuliah Jadi mahasiswa. mahasiswa. Jadi mahasiswa plus membengkelkan tahfidznya. Itu yang Oke. santri yang versi 1. Hmm. Kemudian ada versi santri yang kedua, karena masyarakat mungkin mempercayai bahwa di bengkel tahfidz ini bisa untuk di samping membengkel juga memproduksi, gitu kan ya. Maka ada pondok namanya Pondok Az-Zahra Al-Gontori yang mempercayakan bengkel tahfidz untuk berkolaborasi. Berkolaborasi, kemudian karantina di bengkel tahfidz untuk masa sekitar setengah tahunan. Oh, jadi santri Nazahra ini dikarantina di sini Betul, Ustaz. selama setengah tahun. Selama setengah tahun itu sudah berjalan 2 kali. Oh, 2 kali. Iya, jadi tahun 2023 pertama kali sebelum ini jadi sudah ada santrinya. Kemudian tahun yang kedua sekarang ini tahun 2024. Ini yang angkatan kedua, Ustaz. Oh, Dan mereka di sini rata sama di sini karantina selama setengah tahun. jadi tahosus itu ya. Tahosus betul. Tahosus untuk tahfiz. Tahosus tahfidz dari mulai bangun pagi sampai tidur lagi kegiatannya tahfidz. Oh, pokoknya selama 24 jam itu. Iya. Selama 6 bulan itu. 6 bulan Ustaz. Tapi ya ada semacam kayak hari libur itu kan 6 bulan aja. 6 bulan. Ya 5 Jadi lebih lah. Selama 6 bulan programnya lah ya. Iya, iya, iya. Itu ada target hafalan atau gimana? Alhamdulillah. Selama 6 bulan itu. Alhamdulillah. Begini Ustaz. Ya mungkin tidak hanya di tahfidz, di dalam pembelajaran yang lain pun semuanya tetap tergantung kepada kemampuan personel masing-masing, Ustaz. Ada yang selama setengah tahun di sini itu ada yang alhamdulillah yang tertinggi selama ini itu bisa menghafal sampai 5 juz. Jadi rata-rata bisa dibilang 1 bulan 1 juz. 1 bulan. Ada yang 5 juz, ada yang 4 juz, ada yang 2 juz, ada yang 1 juz juga belum selesai itu semuanya itu adalah keadilan Tuhan. Oh, jadi tergantung anaknya lah kira-kira gitu ya. Untuk pelayanan insya Allah kita sama, tidak membedakan antara yang gampang menghafal atau dengan yang susah menghafal. Kita semuanya punya porsi masing-masing, kita motivasi semuanya, kita fasilitasi, tidak ada yang dibanding-bandingkan, tidak ada yang dipilih-pilih, semuanya insya Allah adil. Tadi kan ada program untuk mahasiswa, ada program yang kerjasama dengan pesantren yang ingin mentahfizkan lah ya, siswanya, untuk santrinya. Betul. Kalau untuk masyarakat umum, Ustaz? Masya Allah, Alhamdulillah Ustaz. Jadi bengkel tahfidz ini justru berawal dari masyarakat umum, Ustaz. Ya. Jadi awalnya saya itu dengan masyarakat sekitar, dengan musola yang ada di sekitar situ juga, kita sepakat untuk mengadakan kegiatan tahfidz masyarakat, Ustaz. Jadi waktu itu kita bareng-bareng menghafal juz 30, kemudian menghafal meningkat lagi juz 29, bahkan sampai ada beberapa masjid yang order ke kita kalau mau ada pengajian, sebelum pengajian diadakan semaan dulu. Nah itu berarti hasil dari pembelajaran kita selama belum ada bengkel tahfidz itu sudah bisa dinikmati masyarakat dan diakui dan dipakai oleh beliau-beliau para takmir masjid. Itu jadi kiprah bengkel tahfidz ini sebelum
kita punya bangunan, sebelum punya apa-apa, kita berawal dari masyarakat, Ustaz. Iya. Jadi orang tua, Oh iya, macam-macam gitu. macam-macam. Ada orang tua, ada anak-anak, ada remaja. Ya kita berbagai ini. Ada yang masih alebata, kita akomodir juga. Ada yang sudah selesai metode tertentu, kemudian kita melanjutkan ke tahapan tahfidz juga oke. Bahkan ada yang sudah keluarga, Ustaz. Sudah bapak-bapak, sudah keluarga, sudah punya anak istri, menghafal, Ustaz. Masya Allah, itu bahkan sampai dapat 2 juz. Usianya mungkin sekitar 40 lebih. Masya Allah, itu diantara apa ya, kontribusi Bengkel Tahfidz buat masyarakat sekitar. Jadi kalau untuk dari sisi pendidikan ya, dari sisi pendidikan, ini yang diterima di sini itu dari kalangan apa? Rata-rata umum kan kalau pesantren ada sanawiyah, ada aliyah. Nah itu kalau di sini itu seperti apa, Set? Kita dari awal memang pengennya adalah yang sudah melakukan atau melaksanakan program tahfidz kemudian butuh perbaikan. Nah, kemudian setelah berjalan waktu, mungkin ini 2 tahun ini, sepertinya ada wacana dari pengurus untuk mengakomodir calon santri dari tamatan SD, jadi SMP, SMA. Tingkatan SMP, SMA. SMP, SMA. Kemungkinan mungkin tahun depan kita akan memulai itu, Ustaz. Oh, jadi tingkatannya SMP, SMA ya. Dan selanjutnya Sanawiyah aliyah lah ya. Betul. Jadi 6 tahun ya. 3 tahun SMP, 3 tahun SMA gitu. Iya. Alhamdulillah kita di sini di perkampungan tapi tidak jauh dari kota, Ustaz. Jadi di sini kemarin saya sudah mendata itu ada 9 kampus yang dekat dengan Bengkel Tahfidz. Ada yang cuman 6 menit, ada yang 17 menit, ada yang sampai 20 menit. Nanti maksimal paling nggak ada setengah jam lah. Jadi kalau calon santri Bengkel Tahfidz ingin di sini kemudian sambil kuliah, itu sangat memungkinkan. Nah, terus kalau yang usia SMP, kita juga banyak di sekitar sini, SMP, SMA, insya Allah semuanya berdekatan. Alhamdulillah, karena posisi kita ya tidak di kampung banget, tidak di kota banget. Oh, jadi modelnya di sini adalah khusus tahfidz gitu ya. Sekolahnya di luar gitu. Oke, sementara seperti itu. Oh, jadi di Bengkel Tahfidz ini hanya untuk khusus tahfidz. Tapi sekolah formalnya kemudian di luar. Ya, yang sekolah terdekat lah ya. Sekolah terdekat ya. Sekolah terdekat di sini ya. Nah, program menghafalnya gimana kalau di sini, Set? Metodenya, waktunya. Kita punya istilahnya 4T, 4 apa ya? Jadi pertama tahsin, tahfidz, tasmi', tasjil. Tahsin itu perbaikan bacaan, tahfidz itu menghafal, tasmi' itu memperdengarkan hafalan, kemudian yang terakhir adalah dokumentasi, direkam gitu ya. Nah itu. Program ini menurut saya efeknya sangat berdampak sama santri luar biasa, Ustaz. Jadi di tahfidz ini kita mengedepankan kekuatan hafalan, Ustaz. Antara santri yang sudah masuk ke tahap T keempat dengan yang baru T ketiga, ini daya ingatnya berbeda, Ustaz. Yang sudah tasmi' baru tasmi' sama saya, tasmi' sama teman-teman, tasmi' sama guru, dengan yang sudah ke tasjil yang keempat ini, itu begitu kita cek hafalannya, yang T keempat ini alhamdulillah lebih apa ya? Melekat. Begitu ditanya melanjutkan ayat itu lebih cepat untuk melanjutkan ayatnya.
Jadi itu yang tahapan. Kemudian untuk kegiatannya kita kemarin selama setengah tahun di sini apa ya? Dari bangun pagi, sholat subuh, kemudian habis itu kita klasifikasi, Ustaz. Ya, bagi yang sudah kita nilai bisa untuk ke tasmi, untuk ke tahfidz, maka cukup dengan talaki, kemudian menghafal, kemudian tasmi. Nah, tapi bagi mereka yang menurut kita bacanya perlu perbaikan, maka tahsin dulu, kemudian talaki, setelah talaki kemudian dihafalkan, kemudian tasmi. Nah, itu jadi kita petakan Kelompok-kelompokan. ya. Nah, kita pernah mencoba untuk metode setor satu halaman 2 menit. Itu sangat efektif juga tuh. Jadi santri membaca satu halaman jangan sampai lebih dari 2 menit. Oke. Itu ternyata untuk persiapannya luar biasa, Zat. Nah, artinya 2 menit ini harus tetap dengan mengikuti kaidah tajwid yang berlaku. Nah, itu untuk sampai bisa seperti itu butuh sampai lama. Nah, efeknya nanti pas begitu mau masuk ke tahap penghafalan itu lebih mudah. Karena sudah kita drill supaya membaca sampai satu halaman itu 2 menit. Nah, itu diantara metode kita juga yang kita pakai seperti itu. Gimana metode menghafal 2 menit itu? Membacanya, Membaca 2 menit itu gimana itu? Mungkin sudah menjadi ini, Zat, menjadi apa ya, hal yang lumrah di kalangan para hufat itu untuk membaca satu halaman 2 menit dengan tetap pakai tajwid itu apa ya, sudah menjadi hal umum. Tapi maksudnya membaca cepat atau gimana? Iya, 2 menit itu. Membaca cepat tapi tartil. Jadi bukan berarti cepat kemudian asal, bukan? Ya. Nah, cepat tapi tetap tartil. Dalam 2 menit sekali. Iya, 2 Terus menit. Setelah itu ulang-ulang. Iya. Nah, nanti efeknya untuk masuk ke tahap tahfidznya lebih membantu. Kenapa 2 menit? 2 menit itu menjadi ukuran kelancaran, Mas. Kelancaran bacaannya. Kalau dia membacanya lebih dari 3 menit, berarti dia belum lancar. Belum lancar baca. Ya, jadi antara 2 sampai 3. Kalau kurang dari 2, bisa jadi bacanya kurang bagus. Tapi kalau lebih dari 3, kemungkinan tidak lancar. Maka 2 menit itu menjadi ukuran lancar dan tidaknya santri membaca satu halaman. Secara umum cara menghafalnya bagaimana ini yang diajarkan? Kalau kita belum menggunakan metode yang seperti rame-rame di itu medsos, kita masih tradisional saja. Jadi kalau saya dulu di tempatnya Mbah Arwani juga menghafal mandiri, di kita juga di sini kita menerapkan metode menghafal mandiri. Gimana itu menghafal mandiri itu? Mandiri itu tadi setelah tahsin, kemudian talaki kita dibaca satu baca halaman. Ya, baca satu halaman dibaca. Kemudian kalau masih ada yang perlu diperbaiki, kita perbaiki. Diulang lagi, membaca lagi sampai membaca satu halaman bagus. Kemudian dipersilakan untuk menghafal. Kemudian setelah menghafal, maju lagi sampai lancar. Terus itu menghafal. Ya. Setelah itu? Setelah menghafal, nah dulu kita kalau di pondoknya Mbak Arwan itu kalau setor satu halaman salah 2 kali kita mundur, Ustaz. Tapi kita di sini belum berani, Ustaz. Jadi kita masih toleran ya, masih ya mungkin kalau seandainya diberlakukan seperti itu saya belum tahu tuh apakah menjadi lebih semangat atau kemudian justru malah merasa keberatan terus nggak berlanjut. Ini yang belum saya praktekkan itu. Mungkin ke depan kalau emang dirasa itu perlu, satu halaman salah 2 kali ulang. Satu halaman lagi.
Halaman yang sama, Ustaz. Halaman yang sama. Halaman yang sama, 2 kali salah 1 halaman, mengulang itu kalau sudah bisa seperti itu bagus. Satu halaman dihafalkan berapa lama? Nah, di awal saya menerima santri paket dari Az-Zahra itu, kita langsung memetakan, Ustaz. Kita petakan, silakan dibaca, kita pilihkan yang kira-kira halaman yang belum pernah dihafal oleh santri. Mungkin juz 14 atau juz Di setengah-tengah lah ya. tengah ya. Kita coba. Nah, waktu itu kita coba setengah jam, Ustaz. Jadi kita mulai makan jam berapa? Jam 8.00 sampai dengan jam 8.30 gitu kan ya. Kita coba. Setelah setengah jam kita stop, kemudian kita tanyakan berapa baris yang dihafal atau berapa ayatnya. Nah, itu variatif. Ada yang dalam setengah jam itu bisa 11 baris. Nah, itu mungkin yang memang sama Allah dikasih. Yang kuat ya. Ada yang 8 baris. Ada yang 4 baris gitu. Nah, jadi variatif. Jadi kalau setengah jam sebenarnya kalau bisa kita maksimalkan santri 1 hari untuk menambah hafalan terus non-stop, mungkin bisa 5 halaman 1 hari. Ya, itu kalau bisa kita terapkan seperti itu bagus sekali itu. Nah, jadi yang di sini diterapkan gimana? Belum. Itu gimana kalau yang di sini? Yang di sini saya sih apa ya? Modelnya pinginnya yang nyaman. Nah, itu yang nyaman itu gimana? Semaunya mereka berapa gitu? Atau gimana? Jadi tetap kita kontrol. Jadi mereka mandiri gitu? Betul. Jadi tetap kita kontrol per hari. Satu hari ini si santri A mendapatkan hafalkan berapa. Terus besok malam lagi kita kumpul lagi, kita evaluasi lagi, sehari si A dapat berapa lagi. Terus seperti itu. Jadi harian ya, tetap kita kontrol. Nah, saya menerapkan itu inginnya sebenarnya agar mereka itu nyaman menghafal Al-Quran, tapi bisa mendapatkan hasil maksimal. Jadi saya memang tidak tidak menggunakan yang pola ayo cepat. Jadi kita pengen, ayo Mas, Mbak, berikan yang terbaik untuk keluarga kita, berikan yang terbaik untuk diri kita, persiapan untuk masa depan kita. Ayo kita menghafal. Modelnya berarti hafalan mereka disetor gitu. Betul. Kapan itu mereka? Setiap hari. Kapan? Kan pagi mereka mulai menghafal. Setiap hari itu kapan? Biasanya. Kita ada jadwalnya, Ustaz. Jadi pagi mempersiapkan hafalan. Oke. Kemudian nanti setelah sarapan ada setoran hafalan. Iya. Kemudian ada setelah istirahat ada tahsin. Kemudian setelah zuhur ada murojaah sama ustadz. Kemudian sore harinya kita ada tasmi di sini. Tasmi. Kemudian malamnya kita menerima setoran lagi. Gitu ya. Jadi menerima setorannya sehari ada 2 kali. 2 kali ya? 2 kalinya. Santri bisa setor 2 kali juga berarti. Boleh ya. Dan setorannya tidak terbatas, Ustaz. Jadi kalau emang santri mampu untuk menghafal 1 hari 2 halaman, ya kita dengan senang hati kita terima. Tidak ada batasan. Iya. Mulai tahun berapa berarti ini bengkel tahfiz ini Quran? 2 tahun ini, Ustaz. Mau 2 tahun ini. Ini berarti tahun kedua. Tahun kedua ya? Tahun kedua. Tahun kedua. Tahun kedua. Rencana ke depan maunya seperti apa nih bengkel tahfiz? Alhamdulillah. Untuk tahap awal bengkel tahfiz akan bekerja sama dengan lembaga-lembaga terdekat. Kemudian santri tetap belajar formalnya di sekolah masing-masing atau di kampus masing-masing. Kemudian kita menambah perbekalan dari sisi tahfidz dan akhlak, Ustaz.
Kemudian juga latihan menjadi imam. Jadi Oke. kita ada musola, kita latih untuk imam, latihan adzan, latihan iqomah, latihan sholawatan. Ya, jadi sementara ini kita belum belum ada progres untuk ke depan yang apa namanya lebih jauh. Sementara kita fokus di tahfidz dulu aja. Kalau ke depan kemudian kita apa namanya ada SDM, kita mencari SDM kemudian mengembangkan ke punya sekolah sendiri, SMP sendiri, SMA sendiri, itu insya Allah. Oh, jadi tahfiz plus formal lah ya ke depannya ya. Kalau sekarang berarti yang di sini khusus tahfiznya ya. Tahfidz dulu ya. Jadi pagi mereka akan masuk kelas formal di Ya. sekolah-sekolah di luar. Iya. Habis itu mondoknya tahfiznya di sini. Model Kudus lah kira-kira gitu ya. Iya. Banyak ya. Iya. Emang Kudus, Ustaz. Sanatnya Kudus, Ustaz. Sanatnya ke sana Sanatnya ya. Kudus ya. Karena emang sanatnya Kudus, kemudian jiwa-jiwanya mungkin banyak yang ke Kudusnya, Ustaz. Mindset-mindsetnya juga banyak terpengaruh sama Model Kudus lah ya. Iya. Nah, yang dari Kudus berapa orang berarti? Antum? Oh, yang di sini Iya. ada sekitar 24 Ustaz. Apanya itu? Alumni Kudus. Alumni Kudus. Iya, 24. Yang di plat R, Ustaz. Yang di Purwokerto Banyumas ini. Purwokerto Banyumas ya. Ada sekitar 24. Kalau yang di Bengkel Tahfiz ini? 2. Antum sama ada guru satu lagi gitu. Santri 2. Oh, santri 2. Gurunya sementara saya sendiri. Oh, gurunya sendiri ya. Nah, santri yang dari Kudus itu kalau pas lagi ada santri yang karantina fokus tahfidz, mereka kita libatkan untuk tahsin. Jadi seperti itu. Jadi karena beliau-beliau teman-teman kita juga punya potensi harus dikembangkan, maka kita minta bantuannya untuk mendampingi dalam hal tahsin. Tapi karena mereka masih kuliah, Ustadz, jadi kita belum bisa menggunakan waktu secara maksimal. Mungkin pas kosong habis maghrib paling. Nah, itu. Atau membantu juga untuk setoran tahfidznya. Yang mahasiswa ini. Ya. Jadi di samping tahsin, mungkin ada waktu lagi habis isya kita bisa untuk membantu menerima hafalan ke adik-adik kelasnya. Santri pertama kali dulu berapa Ustaz? Satu. Satu ya. Satu itu anaknya alumni. Anaknya alumni Gontor ya. Gontor. Kemudian kebetulan bareng sama saya juga di Kudus. Ketemu di Kudus walaupun beda lembaga. Ya. Kemudian beliau ingin anaknya kuliah di Purwokerto. Kemudian dapat info kalau di Purwokerto ada bengkel tahfidz buatan alumni, maka dipondokkan di sini. Itu orang Bekasi. Satu mulai. Bekasi. Kemudian datang lagi temannya dari Jambi. Oh, jadi sekarang 2. 2 alumni Kudus semua. Alumni. Oh, berarti 2 orang ini alumni Kudus semua yang sekarang sedang kuliah di santri di sini sambil kuliah di STT Telkom. STT Telkom. Iya. Jadi mereka ini dalam hal Al-Qur'an ilmunya ada, kemudian mereka cenderung ke hafalan teknologi. Iya, teknologi ya, Telkom. Iya, betul. Nah, yang kita doakan semoga bisa mewakili umat ini agar tidak terlambat dalam hal teknologi. Tapi Hafiz. Nah itu luar biasa, Ustaz. Insyaallah. Jadi teknologinya oke, tapi punya basic tahfidz untuk menjadi benteng kepribadiannya. Gitu ya. Hari ini berarti ini diresmikan Masya Allah. oleh Kiai Haji Hasan Abdullah Sahab. Insya Allah, Ustaz. Ini rencananya mau seperti apa antum? Masya Allah, alhamdulillah. Dengan Pak Kiai ini, saya minta berkah apa? Masya Allah, alhamdulillah. Saya merasa bahagia sekali karena kedatangan guru, kedatangan kiai, kedatangan murabbi, Masya Allah sangat luar biasa.
Eh, yang pertama saya ingin melakukan itu Ustaz. Uji publik santri Ustaz. Ah, Masya Allah ini. Saya sebagai murid ingin mempersembahkan karya saya Ustaz. ya. Semoga karya ini mendapatkan restu dan ridho, walaupun tentunya masih banyak kekurangan. Nah, itu nanti insya Allah kita akan laksanakan uji publik. Jadi akan saya sampaikan kepada Pak Yai juz-juz berapa saja yang sudah dihafal oleh santri. Kemudian nanti kita Beliau minta uji ya. kepada beliau untuk mengetes daya hafalannya. Masya Allah. Ini sebuah proses yang sangat mendebarkan buat santri juga buat saya. Ya semoga diberikan kelancaran, diberikan kemudahan, diberikan kemampuan pertolongan sehingga pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Yai bisa dijawab dengan lancar. Masya Allah. Ini ya. Kemudian yang kedua, dengan nama sementara Bengkel Tahfidz ini, saya juga monggo kersa kepada Bapak Yai Hasan Abdullah Sahal, jika nama Bengkel Tahfidz ini sudah diridhoi, maka saya akan terus berlabuh dengan Bengkel Tahfidz. Tapi jika nanti Pak Yai Hasan Abdullah Sahal menghendaki ada perubahan nama, saya dengan senang hati untuk mendapatkan nama yang baru. Semoga dua-duanya ini menjadi wasilah untuk keberkahan Bengkel Tahfidz. Kalau tidak diganti berarti sudah diridhoi. Kalau diganti berarti itu lebih diridhoi. Masya Allah. Ya, gitu Ustaz. Barangkali dua itu yang. Kemudian ini Ustaz. Insya Allah nanti juga akan ada penandatanganan itu namanya prasasti peresmian asrama Bengkel Tahfidz. Kemudian juga kita akan minta doa kepada Pak Yai Hasan Abdullah Sahal beserta tamu-tamu yang ada. Kita akan memulai pembangunan asrama yang kedua Ustaz. Nah, jadi itu. Kemudian karena di lokasi asrama yang kedua itu nanti akan terlihat bahwa di belakang asrama ini masih ada tanah yang luas yang yang belum milik kita. Nah, itu semoga termasuk di dalamnya adalah doa dari beliau-beliau dan teman-teman. Semoga kita oleh Allah dipercaya untuk mengelola lahan sebelahnya yang alhamdulillah ya cukup lumayan Ustaz. Barangkali itu Masya Allah. Barakallah Ustaz Ali Imran. Amin, 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 amin. Mudah-mudahan ya kita doakan ini ya, cita-cita impian besar ini Bengkel Tahfidz Quran Purwokerto ini bisa diterima oleh Allah. Amin, terus amin, maju berkembang. Amin, 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 amin. Diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Amin, amin lillahi kalimatillah. Demikian teman-teman sekalian ya. Ini sangat menginspirasi kita semuanya. Keberanian untuk memulai pesantren, namanya unik, Bengkel Tahfidz. Ini insya Allah ini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, 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 amin. Ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah.